Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran materi dasar-dasar TOEFL yang terkait dengan penjelasan older dan others. Kenapa yang satunya ditulis older, kenapa yang satunya ditulis others? Ikuti untuk video berikutnya. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya tetap mengirimkan salam hormat kepada semua pengajar, Bapak, Ibu guru yang telah sabar mendidik putra-putri generasi muda untuk bangsa ini. Langsung saja, kawan-kawan, saya buka dulu dengan penjelasan tentang older, fungsinya sebagai determiner, dan other fungsinya sebagai pronoun. Kalau nanti older sebagai determiner, itu kesimpulannya selalu diikuti benda. Tetapi kalau older sebagai pronoun, selalu tidak ada benda, ya, bendanya tidak ada. Oke, lebih lanjutnya adalah seperti ini. Kita pahami penjelasan tentang older. Older sebagai determiner memiliki ciri-ciri determiner, yaitu older sebagai determiner adalah diterjemahkan benda-benda atau orang-orang yang lainnya. Berarti setelah older ini nanti harus diikuti benda jamak. Karena di sini bilangnya adalah benda-benda atau orang-orang yang lainnya. Diterjemahkannya seperti itu. Ciri yang kedua, kawan-kawan, pasti diikuti benda atau orang jamak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi belum jelas benda yang dimaksud. Bedanya dengan another di video yang pertama, kalau another itu diikuti benda yang juga belum jelas tapi jumlahnya satu. Saya sudah memberikan cara mengingat kemarin. Another itu ditulis pakai dua huruf pertama en itu berarti sebuah, belum jelas, berarti tunggal. Tapi kalau older itu nanti harus diikuti benda jamak. Cara mengingatnya juga ada, yaitu huruf. Anda perhatikan kiri atas ada tulisan older, dimulai dengan huruf O. Oke, gitu saja kalau dalam bahasa Jawa, yang artinya banyak, berarti jamak harus benda jamak yang mengikuti. Oke, sekarang polanya. Pola untuk older itu penegasannya lagi, yaitu harus diikuti benda jamak, plural noun. Contohnya, ya, all the students have submitted their worksheet. Studentnya di situ jamak, maka tentu di situ older yang harus dipakai, nggak boleh another. Karena another itu tunggal, nggak boleh diikuti benda jamak. Begitu kawan-kawan ya. Nah, untuk lanjutan berikutnya kita simak contoh soalnya. Kawan-kawan, untuk mengerjakan soal ini sudah saya siapkan cara jitunya. Ini nanti sangat mudah sekali. Ada 4 langkah maksimal yang nanti harus Anda tempuh. Tetapi seringkali baru 2 langkah saja jawabannya sudah ketemu. Bahkan baru 1 langkah saja, yaitu kolom pertama misalnya, yang itu saja yang dibahas nanti, itu sudah bisa menghilangkan, menghakimi jawaban-jawaban yang salah. Kita simak trik untuk mengerjakan soal ini. Oke, cara jitunya. Cara jitunya, Anda perhatikan kolom pertama. Soal ini
membutuhkan determiner atau membutuhkan pronoun. Caranya bagaimana, Pak? Soal ini itu membutuhkan determiner atau pronoun. Kalau membutuhkan determiner berarti setelah titik-titik ada benda. Kalau butuh pronoun setelah titik-titik tidak ada benda. Nah, soal ini kan ada bendanya. Berarti langkah yang pertama, kawan-kawan lihat, setelah titik-titik ada sizes, itu adalah benda, ukuran namanya. Berarti kalau ini adalah butuh determiner, pronoun harus hilang. Nah, sebagai bocoran saja, harap diingat-ingat oleh kawan-kawan, option ABCD yang belakangnya ada huruf S itu pasti pronoun. Saya ulang lagi, setiap option yang belakangnya ada huruf S itu pasti pronoun. Meskipun tidak semua pronoun ada huruf S. Tetapi kalau ada S, bisa dipastikan itu pronoun, tidak boleh diikuti benda. Berhubung soal ini ada bendanya, berarti jawaban C dan D salah. Nah, baru dari satu kolom saja, satu langkah saja, Anda sudah bisa menghakimi jawaban C. Ya, jawaban C sama jawaban D itu salah. Masih sisa 2 jawaban, belum aman. Maka langkah berikutnya Anda tentukan. Langkah kedua, jumlah bendanya bagaimana? Berapa? Ya cukup Anda lihat setelah titik-titik. Di belakangnya ada huruf S, berarti itu benda jamak. Kalau benda jamak berarti yang tunggal hilang. Kalau begitu A dan B sebagaimana yang sudah dijelaskan di video, jawaban A itu adalah salah. Karena dimulai dengan huruf N, another. N itu tunggal. Bendanya harus 1. Tetapi soal ini bendanya lebih dari 1, maka jawaban A salah. Jawaban B yang benar. Baru 2 langkah Anda sudah bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Berhubung ini proses belajar, maka tetap saya jelaskan status bendanya. Status bendanya ini jelas atau belum, Pak? Status bendanya mari kita simak, kawan-kawan. Bayangkan Anda datang ke sebuah mall, Anda masuk dan melihat sebuah baju yang bagus menurut sampean, cocok. Tetapi terlalu besar. Anda logikanya akan meminta tolong kepada mbaknya yang jaga. Mbak, adakah ukuran yang lainnya? Karena Anda menyebutnya adalah sizes, berarti mbaknya nanti harus membawa lebih dari 1 baju yang disodorkan ke Anda. Entah 2, entah 3. Kita tidak tahu. Maka baju yang dibawa oleh mbaknya nanti kita nggak tahu, berarti kategori benda belum jelas. Maka kita hilangkan jawaban yang ada tulisan jelas itu. Ya, the itu tanda bendanya sudah jelas. Ya, oke. Maka jawaban yang benar adalah B karena bendanya belum jelas. Gitu ya. Untuk langkah berikutnya kawan-kawan, langkah yang keempat, bila other sebagai subjek butuh predikat PX atau butuh predikat PY. Predikat PX itu yang mengandung huruf S di belakang-belakangnya, Anda cermati itu. Tetapi kalau predikat PY tidak ada huruf S-nya. Ya. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah kalimat, subjeknya dari kata other diikuti bendanya benda jamak, maka Anda harus memilih yang PY. PX-nya hilang karena bendanya jamak. Begitu ya. Contohnya adalah other students have submitted. Nah, di situ ada kata have. Have itu kategorinya kita namai, kita sepakati PY. Biar tidak terlalu banyak menyebutkan. Oke, next. Untuk contoh yang lain,
Untuk contoh yang lain, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Sama dengan cara jitu yang tadi kawan-kawan, yaitu langkah pertama Anda tentukan dulu membutuhkan apa, determiner atau membutuhkan pronoun. Langkahnya Anda lihat setelah titik-titik, oh ada benda. Kalau ada benda berarti soal ini butuh determiner, maka pronounnya kita hilangkan. Nah, kalau sudah butuh determiner, maka jawaban B sama jawaban D salah, karena itu adalah pronoun. Kalau pronoun berarti tidak ada benda. Sementara soal ini ada bendanya, yaitu students. Maka jawaban B sama jawaban D salah. Gitu ya. Masih sisa 2. Oke, langkah yang maksudnya sisa 2 jawabannya masih ada 2. Langkah yang kedua, tentukan bendanya tunggal atau jamak. Sudah sangat jelas siswanya lebih dari 1 karena ada huruf S. Maka hukum jawaban A salah karena another sekali lagi itu untuk benda tunggal. Ya. Maka jawaban yang A harus kita hilangkan. Nah, sudah ketemu jawabannya C. Ya, sudah ketemu jawaban yang C, yaitu order. Order itu tandanya belum jelas seperti yang masalah baju tadi. Ya, dari mana Pak saya tahu kalau bendanya ini belum jelas? Ya harus diterjemahkan. Terdapat berbagai macam contekan yang siswa lakukan selama tes, seperti melihat lembar kerja siswa-siswa yang lain. Kita nggak tahu siswa yang lain yang mana, di sebelah kanan kiri kita yang mana kita nggak tahu kalau kita nyontek. Nah, maka kategorinya bendanya adalah belum jelas. Maka tulisan jelas itu harus kita hilangkan. Baru 2 langkah sudah ketemu jawabannya. Untuk memahami status bendanya jelas atau belum, memang kawan-kawan harus baca. Tetapi kalau nanti langkah 1, langkah 2 sudah ketemu jawabannya, langkah yang ketiga dan seterusnya nggak kawan-kawan lakukan nggak apa-apa, toh sudah ketemu jawabannya. Tetapi sekali lagi karena ini proses belajar, kawan-kawan tetap harus memahami, ya. Nah, untuk yang keempat langkahnya, bila order sebagai subjek butuh apa? Ya sama seperti tadi, tetap butuh PY. Gitu kawan-kawan. Kita lanjutkan. Untuk others, ini nanti adalah fungsinya sebagai pronoun. Kalau sebagai pronoun, ciri-cirinya penerjemahannya sama dengan other, ya, yaitu untuk benda-benda jamak yang lainnya. Tetapi nanti bendanya tidak ditulis. Jadi di situ ada kata pasti benda atau orangnya jamak, tidak ditulis. Bendanya tidak ditulis. Namun mengacu benda yang belum jelas. Maksudnya begini kawan-kawan, Anda boleh menggunakan others tetapi dengan cara menghilangkan bendanya. Karena bendanya tadi jamak, maka bendanya saja yang Anda hilangkan. Huruf S-nya jangan dihilangkan. S-nya titipkan saja kepada other. Sehingga itu menandai bahwa other ada S-nya itu jamak. Biar lebih jelas silahkan Anda perhatikan berikut. Nah, kalau ini contoh sebagai determiner harus ada benda. Tetapi untuk yang berikutnya adalah contoh sebagai pronoun. Loh Pak, sama gitu kok? Iya betul, sama. Biar beda, maka Anda perhatikan yang contoh sebagai pronoun yang bawah warna kuning yaitu other students. Anda hilangkan studentnya, tapi huruf S terakhirnya jangan dihilangkan. Titipkan saja kepada other. Maka akhirnya akan menjadi others. Seperti sudut kiri atas itu.
Jadi sudut kiri atas itu yaitu others, asal usulnya adalah other plus benda jamak, bendanya sampean hilangkan, s-nya titipkan kepada other biar menjadi others. Berarti itu jamak. Maka biar menjadi jamak seperti ini akhirnya. Nah, studentnya saya hilangkan, other-nya saya tambahi huruf S. S itu dari student yang jamak tadi. Gitu ya. Oke, next. Untuk contoh berikutnya, Jules and Karin are here, but where are? Cara mengerjakannya gimana? Ya tetap ikuti cara jitu yang sudah disiapkan. Kawan-kawan, langkah pertama Anda telusuri, membutuhkan determiner atau pronoun, Anda tengok. Setelah titik-titik, ada bendanya atau tidak? Oh, tidak ada, Pak. Berarti kalau tidak ada, soal ini butuh pronoun. Langkah pertama, ya, Anda perhatikan, setelah titik-titik tidak ada benda, berarti dia butuh pronoun. Maka tulisan determiner harus kita hilangkan. Nah, apakah sudah bisa digunakan untuk menghakimi jawaban yang salah, Pak? Pasti sudah bisa menghakimi jawaban yang salah, yaitu yang A itu salah. Karena A itu harus diikuti benda. A harus diikuti benda, sementara di soal bendanya tidak ada. Nah, sudah cukup jelas yang A itu salah. Oke, untuk yang berikutnya, langkah kedua, jumlah bendanya kawan-kawan Anda hitung. Dari mana, Pak? Saya tahu kalau bendanya bisa dihitung, kan nggak ada bendanya. Bisa. Anda perhatikan, kalau bendanya tidak ada, Anda perhatikan predikatnya, yaitu are. Nah, are ini kan kategorinya predikat iye. Kalau predikat iye berarti bendanya jamak. Nah, berarti tunggalnya hilang. Nah, hilang ya. Berarti bendanya jamak. Kalau begitu, jawaban yang B, another itu salah. Jawaban B, another itu salah karena itu tunggal. Nah, kita hilangkan. Nah, tinggal dua. Urusannya jelas atau belum jelas, kan begitu. Kita simak, berarti langkah yang ketiga harus kita lakukan. Tadi kalau dua langkah yang pertama tadi, kita nggak harus sampai ke status benda. Tetapi soal ini, cara mengerjakannya harus sampai ke status benda, jelas atau belum. Kita terjemahkan. Jules dan Karin ada di sini, tetapi di mana yang lain? Yang mana yang dimaksud? Yang lainnya itu siapa? Kan belum jelas, nah. Maka jawaban ini adalah yang D. Yang C itu sudah jelas karena ada the. Caranya menandai seperti itu. Ya. Oke, lagian salahnya apa C itu? Tidak ada huruf S-nya. Berarti kalau tidak ada huruf S-nya berarti itu adalah determiner. Oke, maka jawaban langkah yang ketiga, jawaban jelas, tulisan jelas sama tulisan the adalah hilang. Paham ya? Caranya seperti itu. Sudah beberapa kali kita buatkan contoh. Maka jawaban D sisanya yang benar. Oke, langkah yang keempat, kawan-kawan, ini sebagai tambahan ilmu saja. Bila, seandainya, jika others sebagai subjek, maka butuh PY. Gitu ya. Oke, next. Untuk yang berikutnya, perbandingan antara another sama others sudah saya jabarkan seperti di tampilan ini. Secara fungsi, another sama other sama-sama bisa sebagai determiner, bisa sebagai pronoun. Pola tulisannya mohon ditegasin, mohon diperhatikan, another sebagai pronoun. Tidak boleh ada huruf S-nya kawan-kawan, another, karena another itu tunggal. Meskipun bendanya hilang. Kenapa, Pak? Ya karena asalnya yaitu sebagai determiner itu diikuti benda tunggal. Kalau diikuti benda tunggal, ya bendanya hilangkan saja. Benda tunggal kan nggak ada huruf S. Maka kalau sebagai pronoun, ya tetap another. Beda dengan other, sudah saya jelaskan tadi.
Status bendanya semuanya belum jelas. Cara menandainya gimana, Pak? Another sama other tidak ada tulisan the. Berarti salah kalau sampai menganggap itu jelas. Karena tidak ada the, maka kategori belum jelas. Paham ya? Nah, bila sebagai subjek sudah beberapa kali kita bahas, perlu PX. Kalau yang ini perlu PY. Itu kawan-kawan untuk penjelasan tentang other dan others. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk video yang berikutnya, nantikan saja saya akan menjelaskan tentang the other sebagai determiner dan the other sebagai pronoun. Nah, ini sama tapi memiliki fungsi yang beda. Sebagaimana another tulisannya sebagai determiner dan tulisannya sebagai pronoun sama. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kawan-kawan terbantu, dan alangkah indahnya kalau kawan-kawan juga nge-share video ini ke kawan-kawan yang lain biar sama-sama dapat ilmu. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.